Shalom saudara yang diberkati Tuhan. Selamat datang di program Membaca Alkitab Setiap Hari. Hari ini saya rindu mengajak saudara-saudara untuk kembali membuka Alkitab kita saudara, dan kita bisa sama-sama membaca Alkitab di sini. Dan puji nama Tuhan, hari yang berbahagia ini Tuhan telah tuntun kita hingga sampai hari ini di kitab Imamat pasalnya yang pertama ayat 1 hingga ayatnya yang ke-17. Buat semua saudara-saudara yang rindu membaca Alkitab, mari saudara kita bisa bersama-sama membaca dan merenungkan ayat Alkitab hari ini. Sebelum itu mari kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan untuk hari yang indah yang Kau berikan. Kami percaya setiap hari Tuhan menuntun kami untuk bisa membuka Alkitab dan membaca firman Tuhan serta merenungkannya. Tuhan, kami butuh tuntunan-Mu. Biarlah Engkau bisa berbicara bagi setiap kami lewat firman Tuhan yang kami baca hari ini. Kami semakin diberkati, kami semakin mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Hidup kami akan semakin memuliakan Engkau, dan kami akan diberikan jawaban-jawaban atas segala apapun yang kami tengah hadapi dalam hidup ini lewat ayat-ayat Alkitab yang Engkau berikan bagi kami. Terima kasih Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami dalam membaca Alkitab, membuka setiap pemikiran-pemikiran kami, supaya apapun yang tidak kami mengerti, Roh Kudus yang akan mampukan kami untuk mengerti isi dari firman Tuhan. Kami siap mendengar suara Tuhan lewat firman Tuhan hari ini. Terpuji nama-Mu Tuhan di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Amin. Mari saudara yang siap untuk baca Alkitab, saya mengundang kita untuk mengambil Alkitab kita dan kita buka sama-sama di kitab Imamat pasalnya yang pertama ayat 1 hingga ayatnya yang ke-17. Buat semua saudara yang mungkin dalam perjalanan, saudara bisa mendengarkan firman Tuhan hari ini. Saya mulai di pasalnya yang pertama, ayat pertama, korban bakaran. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya kepada pintu kemah pertemuan, supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan dan anak-anak Harun. Imam-imam itu harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian haruslah ia menguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu. Dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air. Dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Jikalau persembahannya untuk korban bakaran adalah dari kambing domba, baik dari domba maupun dari kambing, haruslah ia mempersembahkannya seekor jantan yang tidak bercela. Haruslah ia menyembelihnya pada sisi mezbah sebelah utara di hadapan Tuhan. Lalu haruslah anak-anak Harun, imam-imam itu menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Kemudian haruslah ia memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu, dan bersama-sama kepalanya dan lemaknya diaturlah semuanya itu oleh imam di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Isi perut dan betisnya haruslah dibasuhnya dengan air, dan seluruhnya itu haruslah dipersembahkan oleh imam dan dibakar di atas mezbah. Itulah korban bakaran, suatu korban api-apian yang baunya menyenangkan hati Tuhan. Jikalau persembahannya kepada Tuhan merupakan korban bakaran dari burung, haruslah ia mempersembahkan korbannya itu dari burung tekukur atau dari anak burung merpati. Imam harus membawanya ke mezbah, lalu memulas kepalanya dan membakarnya di atas mezbah. Darahnya harus ditekan keluar pada dinding mezbah.
temboloknya serta dengan bulunya haruslah disisihkan dan dibuang ke samping mezbah sebelah timur ke tempat abu, dan ia harus mencabik burung itu pada pangkal sayapnya tetapi tidak sampai terpisah. Lalu imam harus membakarnya di atas mezbah, di atas kayu yang sedang terbakar. Itulah korban bakaran, suatu korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Puji nama Tuhan, saudara, kita sudah menyelesaikan membaca dan merenungkan kitab Imamat pasal yang pertama, yaitu korban bakaran. Saudara, mari hari-hari ini kita semakin giat, kita semakin mencintai firman Tuhan, karena firman Tuhan hidup. Dia menuntun saya dan saudara di setiap hari di dalam proses kita berjalan dengan Tuhan. Ada firman yang hidup yang akan senantiasa mengingatkan kita, akan senantiasa menolong kita di saat kita berjalan bersama Tuhan. Saudaraku, terima kasih banyak sudah bisa bersama dengan kami. Tak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih untuk semua saudara-saudara seiman yang sudah subscribe di Elkana Ministry, yang sudah like, komen, dan share video dari kami. Kasih Tuhan kiranya beserta dengan saudara. Akhirnya kita akan bertemu besok hari, saudara. Mari kita terus membaca Alkitab setiap hari. Kita terus duduk di bawah kaki Tuhan, berdoa dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Terima kasih untuk kebersamaan hari ini. Doa kami menyertai saudara dan seisi rumah, seisi keluarga diberkati, dikasihi oleh Tuhan. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Amin.